Bab 1439. Siapa yang menyuruhmu turun gunung? Pada waktu itu, di sekitar Gunung Keramat, di kuil yang terbengkalai itu, beberapa orang berdiri di sana, memandangi mayat Black Mountain dan Yantama. Wajah mereka serius. Tetua Black Mountain benar-benar terbunuh. Pemimpin itu mendengus, dan sepertinya tidak terlalu peduli dengan kematian Black Mountain. Ketika dia mengetahui bahwa Black Mountain telah meninggalkan gunung, dia segera memimpin orang-orang untuk mengejarnya. Tanpa diduga, Black Mountain telah meninggal. Jantung Tuan Black Mountain hancur. Benar-benar pukulan yang mendominasi. Dia berjongkok dan memeriksanya dengan hati-hati. Kilatan keheranan melintas di wajahnya. Ini adalah tinju super. Mendengar kata-kata itu, ekspresi orang lain di sekitarnya sedikit terkejut. Beberapa orang saling memandang. Tuan Red Mountain, apakah Anda mengatakan bahwa Tuan Black Mountain dihancurkan jantungnya dengan tinju super? Lembaran tinju super ini, bukankah sudah diperintahkan pada Tuan Black Mountain untuk mencari selama 20 tahun, tetapi kata dia tidak ada petunjuk sama sekali. Fang Red Mountain, yang berjongkok di sana, berangsur-angsur menjadi galak di matanya. Dia segera menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik kejadian ini. Super Boxing Book. Keluarga Fang dan keluarga tersembunyi lainnya selalu menduga-duga, tetapi hanya ada sedikit keluarga yang yakin. Hanya satu lembar yang dimiliki oleh keluarga Fang, dan mereka pelajari selama beberapa dekade. Meskipun lembaran tinju ini sangat sederhana, ini hanyalah teknik paling dasar dari teknik tinju, tetapi peta di balik lembaran tinju adalah harta karun yang sesungguhnya. Bawa dia kembali, kata Fang Red Mountain. Ya. Beberapa orang segera membawa pergi tubuh Black Mountain dan Yantama. Fang Red Mountain berdiri di depan pintu masuk Gunung Keramat dan melihat lingkungan sekitarnya. Dia selalu tahu apa yang ingin dilakukan Black Mountain, dan dia tidak pernah melepaskan keinginannya untuk mendapatkan posisi patriark. Dia tidak menyangka Black Mountain akan mati, dan dia akan mati di bawah pukulan tinju super. Orang-orang dari keluarga Fang telah terbunuh. Black Mountain, Black Mountain, apa yang kau lakukan dengan sembunyi-sembunyi di belakang keluarga Fang? Red Mountain mendengus, dan seluruh tubuhnya langsung menyapu hutan dan menghilang. Lalu, di keluarga Fang, di antara Gunung Keramat, tidak banyak halaman tersembunyi di pegunungan yang dalam dan hutan tua seperti ini. Ini menempati area seluas ribuan meter persegi, dan bangunan dengan skala ini dibangun tanpa mengetahui berapa banyak tenaga kerja dan sumber daya material yang dihabiskan. Pada saat ini, kediaman keluarga Fang. Di atas kursi patriark, duduk seorang pria yang agung. Fang Willy. Dia adalah patriark keluarga Fang. Salah satu keluarga tersembunyi. Kemarahan di wajah itu membuat seluruh aula menjadi hening. Tidak ada yang berani berbicara. Tubuh Black Mountain dibaringkan di tanah. Tinju super. Bukankah Black Mountain mengatakan bahwa tidak ada jejak keberadaannya? Pria di atas, penuh keagungan, dan dengan amarah yang ekstrim, dia meraung, membuat orang gemetar ketakutan. Patriark Fang Red Mountain melangkah maju dan berkata, "Saya baru saja menyelidiki. Baru-baru ini, seseorang melanggar aturan keluarga dan keluar secara pribadi." "Siapa?" Fang Willy berteriak. Fang Red Mountain tidak ragu-ragu, menatap Fang Willy. Fang Kaye. Mendengar itu namanya, wajah Fang Willy berubah, dan cahaya aneh terpancar dari matanya yang menyipit. "Di mana Fang Kaye? Bawa Fang Kaye ke sini." Red Mountain menoleh, dan bawahannya segera mundur untuk mencari Fang Kaye. Suasana di aula sangat serius. Seorang tetua meninggal, ini bukan masalah sepele. Selain kepala keluarga Fang, Fang Willy, ada juga beberapa sesepuh yang bertanggung jawab atas disiplin keluarga, pelatihan seni bela diri, pengelolaan sumber daya, dan sebagainya. Black Mountain adalah sesepuh komando lapangan dan disiplin. Apapun yang berkaitan dengan pelanggaran aturan klan adalah urusannya. Tetapi Fang Willy tidak menyangka Black Mountain akan secara serius melanggar aturan keluarga, dan menipu dirinya sendiri berkali-kali. Dia telah bertanya kepada Black Mountain, setidaknya tidak kurang dari selusin kali, apakah ada keberadaan lembaran tinju super. Tapi Black Mountain selalu berkata tidak. Ini terjadi selama kurun waktu 20 tahun. Bab 1440.
Hukum dan aturan keluarga Fang. Fang Willy tahu bahwa pukulan super sulit ditemukan dan membutuhkan takdir, jadi dia tidak menganggapnya terlalu serius, tapi sekarang jelas bahwa Black Mountain berbohong. Red Mountain, teriak Fang Willy. Ya, hal ini, tidak peduli apa di balik itu, Anda harus mencari tahu untuk saya. Tidak masalah siapa yang terlibat, Anda harus menemukan orang itu. Seorang tetua di keluarga kita telah meninggal, tidak peduli apa alasannya, pembunuh ini, Anda harus menangkapnya, dapatkah Anda mendengar dengan jelas? Ya, Fang Red Mountain berteriak dengan hormat. Dia tahu bahwa Fang Willy telah mengungkapkan posisinya sebelumnya. Ia tidak menyangka akan melibatkan Fang Kaye. Sebagai salah satu dari 4 anak Fang Willy, Fang Kaye tidak pernah dianggap sebagai yang terbaik. Dan bahkan Fang Willy sangat ingin menghukum Fang Kaye yang masih membuat orang merasa sedikit gemetar. Patriark, Fang Kaye ada di sini. Di luar aula, wajah Fang Kaye pucat. Dia telah mendengar bahwa Black Mountain sudah mati. Tenggorokan Fang Kaye tergelincir ketika dia mendengar suara memanggilnya ke dalam, dan dia penuh ketakutan. Meski pria yang duduk di atas adalah ayah kandungnya, dia tetap ketakutan. Karena dia tahu bahwa tidak ada yang lebih ketat dari Fang Willy. Tidak ada status hubungan dalam hal aturan. Dia berjalan ke aula dengan gemetar, mengangkat kepalanya dan berteriak dengan hormat. Patriark, di sini, dia bahkan tidak berani memanggil ayahnya. Hah? Fang Willy menepuk sandaran kursi. Fang Kaye, kamu sangat berani. Terdengar bunyi plop. Fang Kaye segera berlutut. Patriark ampuni hidupku. Fang Willy berdiri, menatap Fang Kaye. Kamu pikir karena kamu anakku, aku akan menyelamatkanmu. Pelanggaran aturan keluarga bagaimanapun harus dihukum. Kamu keluar tanpa izin, cambuk 80. Tetua disiplin Fang Black Mountain sudah mati, jadi Fang Willy akan mengurusnya sendiri secara alami. Dia tidak bertanya tentang Black Mountain, itu adalah hukuman pada awalnya, dan tanpa sedikit pun kesopanan, dia langsung membiarkan orang-orang menyeret Fang Kaye keluar rumah. Setelah beberapa saat, terdengar raungan dan teriakan. Di aula, tidak ada yang berani berbicara. Semua orang tahu bahwa temperamen Fang Willy selalu seperti ini. Jika ada yang berani membela Fang Kaye hanya akan dipukuli lebih buruk. Jeritan berangsur-angsur mereda, dan Fang Kaye diseret kembali, terbaring di tanah, darah memenuhi punggungnya. Patriark, hukumannya sudah berakhir. Fang Red Mountain menatap Fang Kaye tanpa simpati di wajahnya. Anak keempat, Fang Kaye sangat tidak mencolok, dan kemungkinan mewarisi posisi patriark sangat tipis. Dia belum dewasa, dan khawatir dia telah didorong oleh Black Mountain untuk dimanfaatkan. Jadi dia berani keluar secara pribadi melanggar aturan keluarga. Fang Kaye, Fang Willy berteriak, berbaring di atas tanah. Tubuh Fang Kaye gemetar, mengertakkan giginya, dan berkata dengan suara gemetar. Ya, siapa yang menyuruhmu keluar? Untuk apa kau keluar? Ceritakan semuanya dengan jujur. Kamu mengerti? Dalam suara Fang Willy, tidak ada perasaan sama sekali, dingin dan tanpa ampun. Fang Kaye mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Fang Willy, dia mana berani menyembunyikan sesuatu. Ya, Yan Tama. Dia meronta sambil menunjuk mayat Yan Tama. Dialah yang memberitahuku bahwa ada buku tinju super di luar. Aku ingin mendapatkannya kembali, dan aku ingin mempersembahkannya kepada patriark. Fang Kaye tersenyum pahit. Saya berpikir, saya hanya ingin melakukan sesuatu untuk keluarga Fang. Tinju super, Fang Willy tidak peduli dengan kata Fang Kaye bahwa dia ingin melakukan sesuatu untuk keluarga Fang. Dia hanya mendengar tentang tinju super dan wajahnya tiba-tiba berubah. Buku tinju super, benar-benar muncul. Seberapa banyak yang disembunyikan bajingan Black Mountain dari dirinya sendiri.